Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan PPT di tugas saya ya. Saya mengambil database sistem rental PS berbasis MariaDB, teman-teman. Transformasi digital dan untuk efisiensi operasional rental PlayStation, teman-teman. Saya Rifki Maulana, program studi Teknologi Informasi Institut Teknologi dan Kesehatan Aspirasi. Oke, kita lanjut teman-teman. Konteks dan urgensi teman-teman. Mengapa sistem manajemen database yang terstruktur sangat krusial bagi bisnis rental modern ini teman-teman. Latar belakangnya begini teman-teman. Tren gaming ini sangat kuat ya di zaman sekarang teman-teman. Ya, pertumbuhan industri hiburan digital yang masif meningkatkan permintaan penyewaan konsol PS sangat membludak, sangat banyak lah sekarang. Masalah manualnya mencatat di buku sering menyebabkan duplikasi teman-teman. Duplikasi data dan kehilangan riwayat sewa. Ya takutnya kalau kita hanya mencetak di buku, takutnya nanti buku itu robek atau buku itu entah ditaruh di mana. Jadi catatannya hilang tuh teman-teman. Nah, integritas data itu. Caranya begini. Kebutuhan akan menyimpan yang aman. Kebutuhan akan penyimpanan yang aman menggunakan MariaDB teman-teman untuk menjamin validitas data transaksi. Efisiensinya teman-teman mempercepat proses check-in dan check-out teman-teman untuk unit secara sistematis. Kita lanjut ke slide 4. Masalah utamanya itu sangat bermasalah sih teman-teman. Masalah utamanya itu monitoring ketersediaan unit PS yang sulit dipantau secara real time teman-teman. Perhitungan biaya sewanya yang rawan kesalahan manusia dan sulitnya pembuatan laporan bulanan. Tujuan proyeknya begini. Mengembangkan sistem automasi berbasis database MariaDB yang mampu mengelola invasi data pelanggan dan mencatat keuangan secara otomatis dan akurat. Kita lanjut slide yang kelima ya. Landasan teori utama teman-teman MariaDB seperti ini. Sistem manajemen database relasional RDBMS sumber terbuka yang menawarkan performa tinggi dan skalabilitas. SQL-nya bahasa standar untuk mendefinisikan dan memanipulasi data dalam database relasional melalui perintah TDL dan DML teman-teman. IRD-nya atau IR diagramnya model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur database dan hubungan antar entitas bisnis. Kita lanjut ke slide 6. Kaidah normalisasinya teman-teman. Kaidah normalisasinya. 1NF otomisitas menghilangkan grup berulang setiap kolom berisi nilai tunggal. 2NF ketergantungannya memastikan semua atribut non-key bergantung penuh pada primary key. 3NF transitif teman-teman menghilangkan ketergantungan transitif antar atribut non-key. Kita lanjut ke slide 7. Slide 7 itu arsitektur 5 tabel utama ya teman-teman.
Nama tabel pelanggan misalkan. Nama tabel pelanggan, kunci utama peta. Kita pasti naruh di sini ID pelanggan, teman-teman. Pastinya no HP, nama pelanggan, email pelanggan. Fungsi utamanya itu menyimpan identitas penyewa atau menyimpan identitas pelanggan, teman-teman. Yang kedua itu ada unit PS, yang pastinya itu ID PS-nya, teman-teman, seperti model PS-nya, tipe PS-nya, harga per jam PS-nya. Nah, fungsi utamanya itu untuk inventaris perangkat konsol, teman-teman. Nah, selanjutnya itu transaksi. Nah, pasti kita butuh ID transaksinya, teman-teman. Tanggal sewanya, total biayanya, header data penyimpanannya, gitu. Fungsinya itu untuk header data penyimpanan, teman-teman. Detail sewa. Ini detail yang pastinya itu atribut kuncinya tuh waktu mulai menyewa dan waktu mengembalikan atau selesai merental, teman-teman. Rincian, durasi, dan unit untuk fungsi utamanya. Yang terakhir, pembayaran, teman-teman. Kunci utamanya itu ID pembayaran, atribut kunci, metode, status, dan status pembayaran, teman-teman. Fungsi utamanya pencatatan arus kas masuk, teman-teman. Oke, kita lanjut slide 8. Struktur relasi database, teman-teman. Integritas relasional. Database menggunakan relasi one to many antara tabel, pelanggan, dan transaksi. Memastikan setiap sewa terhubung ke identitas penyewa yang valid. Oke. Foreign case-nya, teman-teman, digunakan untuk menjaga konsistensi data, mencegah penghapusan data master yang masih memiliki referensi di tabel transaksi, teman-teman. Kita lanjut ke slide 9. Aliran alur transaksi, teman-teman. Yang pertama itu inisiasi, teman-teman. Pelanggan memilih unit PS yang tersedia di sistem. Pelanggan itu memilih, nah, mau PS yang mana, PS berapa. PS itu berbagai macam ya, dari PS 2, 3, 4, dan sampai PS 5. Jadi pelanggan memilih PS yang mana, teman-teman. Yang kedua itu input data. Admin harus menginput durasi sewa dan ID pelanggan. Misalkan admin itu butuh berapa hari sih, berapa jam sih pelanggan nyewa gitu. Misalkan 12 jam. Nah, kita tulis 12 jam di sana. Dan ID pelanggan itu kita butuh nama tadi kan. No HP. Dan sekarang kita butuh KTP juga sih, teman-teman. Dan yang ketiga itu proses SQL-nya. Sistem menjalankan query insert ke tabel transaksi dan detailnya, teman-teman. Yang keempat, finalisasi. Status PS berubah menjadi tersewa secara otomatis. Nah, setelah kita proses SQL yang nomor 3 ini, maka finalisasinya akan terjadi. Status PS itu akan berubah menjadi tersewa, bukan tersedia untuk disewa lagi. Jadi tersewa begitu. Jadi sudah tidak ada lagi lah orang yang akan menyewa PS itu gitu. Ya harus di booking lah gitu. Kemudian yang 5 ini closing, teman-teman. Pembayaran divalidasi dan struktur digital dicetak. Kita lanjut ke slide 10, teman-teman. Optimasi MariaDB-nya itu 80% kecepatan query, teman-teman. Teknik optimasi, indexing, penerapan indeks B3 pada kolom yang sering dicari, ID dan tanggal sih, teman-teman. Query tuningnya menghindari slide. Nah, query tuning itu slide ini sering sekali terjadi, teman-teman. Jadi query tuningnya itu menghindari slide dan menggunakan join yang efisien, teman-teman. InnoDB buffernya itu optimasi alokasi RAM untuk caching table dan indeksnya. Baik, kita lanjut ke slide 11.
use case, aktor, sistemnya teman-teman. Gini, penerapan admin ya mengelola investasi unit PS. Teman-teman. Admin itu mengelola investasi unit PS ini, teman-teman. Dan admin juga memvalidasi pembayaran sewa, generate laporan pendaftaran berkala, teman-teman, dan manajemen data member, teman-teman. Ini peran admin ya, dan peran customer, teman-teman. Cek ketersediaan unit secara real time. Jadi ya harus cek lah apakah unit yang mau disewa itu masih ada atau sudah disewakan gitu. Dan melihat riwayat penyewaan pribadi, melihat sewaan pribadi lah begitu. Lakukan pendaftaran member. Jadi sebagai customer kita harus melakukan registrasi atau pendaftaran sebagai member begitu. Dan menerima notifikasi waktu sewa habis. Jadi kalau waktu sewa habis kita akan mendapatkan notifikasi kalau waktu sewa habis dan waktunya PS itu akan dikembalikan gitu. Ini peran jadi customer. Oke. Dan karena itu saja teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman, atas perhatian mendengarkan saya teman-teman. Terima kasih. Saya Rifki Maulana, program studi teknologi informasi Institut Teknologi dan Kesehatan Inspirasi ITKA ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan menunjukkan cara untuk codingan yang di topik saya tadi ya, sistem RLTS ya. Teman-teman harus start dulu teman. Oke, tunggu. Harus bisa start ya, kalau ini dia nggak start. Sudah hijau teman. Nah, teman bisa buka sel di sini. Tapi saya akan buka command prompt ya, command prompt. Ya itulah teman. Oke. Nah, maka pertama teman ketik cd 3 kali enter, ini cd 3 kali enter, dan lagi teman ini cd tapi tidak 3 kali, kita pakai XAMPP nya teman. Nah, enter, satu cd lagi, oke, MySQL, enter. Setelah itu teman cd bin enter. Nah, MySQL spasi review spasi row. Nah, teman-teman enter lagi. Setelah welcome to MyDB, sini kita disuruh untuk create ya, create database kita teman-teman, atau membuat database kita. Jadi saya akan buat database saya teman di sini, create database ya. Nah, karena database saya tadi sistem rental PS ya, mau PS karena saya lahirnya tanggal 30, saya mau PS 30. Nah, jangan lupa titik koma baru teman-teman enter. Nah, itu teman-teman langsung buat aja use database teman-teman ya, sistem rental PS 30 ya. Ini jangan pakai koma, langsung enter saja. Setelah seperti ini teman-teman langsung saja masuk ke tabelnya ya. Kita bakal membuat tabel registrasinya ya. Nah, ini kita langsung pakai buka kurung, kita close teman-teman. Nah, kita langsung masuk saja teman-teman. Setelah seperti ini kita akan membuat ID dulu ya. Nah, kita bakal membuat ID rentalnya, rental. Habis itu jangan lupa integernya ya. Integer ID berapa sih, paling 6 ya. 6, lalu koma teman, baru enter lagi. Habis itu nama, yang pastinya kita butuh nama orang yang rental ya. Kita pakai nama customer seperti ini. Lupa pas ya. Nah, habis itu nama orang paling panjang tuh 10 ya. 10. Lupa koma, enter lagi teman-teman. Habis itu kita butuh nomor telepon ya. Atau kita pakai KTP dulu ya teman. Oke, kita butuh KTP ya. KTP customer. Nah, jangan lupa integernya. Paling KTP orang itu satu lah ya, mungkin orang 2 KTP ya. Kalau koma, enter lagi teman-teman, baru kita butuhkan nomor teleponnya ya. Nomor telepon, terus teman. Apa integernya? Integer jangan lupa teman. Nomor HP paling banyak itu sekarang 15 ya. Ini 15 huruf ya, 15 angka ya. Nah, jangan pakai koma teman-teman. Karena kita sudah ini sudah perintah terakhir ya, jadi jangan pakai koma lagi teman-teman, langsung enter saja. Nah, untuk menutup perintah teman-teman pakai titik kurung dan titik koma. Nah, setelah seperti ini teman-teman. Teman-teman langsung lihat aja atau teman-teman langsung baca tabelnya. Nah, koma enter. Nah, tabelnya registrasi di sini registrasi ya. Nah, teman-teman pengen masukin ID rental, nama customer, KTP customer, dan nomor telepon customer ini. Kita bakal membuat tabelnya teman-teman. Nah, untuk menunjukkan tabelnya di sini, teman-teman ketik des registrasi baru nanti koma, jangan lupa baru enter. Nah, ya masukkan yang di sini, masuk sini teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita butuh registrasi dari Pemiliki-nya teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa ikuti cara saya, router
table registrasi seperti ini. Itu apa ada di primary key-nya ya. Ini baru teman-teman ketik ID rentalnya yang sini teman, di rental sini ketik di rental, di situ kita tutup kurung, jangan lupa titik koma. Nah kalau seperti ini teman-teman, ini pastinya ada yang salah teman-teman. Jadi di sini kita teman alter table registrasi ada di primary key. Nah mungkin kesalahan kita kesalahan teman-teman ada di sini teman. Jadi kita bisa langsung ulang table registrasi ada di primary key. Nah, kita coba jangan ada spasi teman. Jadi rental ini tutup kurung koma enter. Nah sini salah kita pakai shortcut tadi ya, tekan spasi, langsung yang spasi teman. Nah setelah sukses seperti ini teman-teman langsung ke des registrasi aja ya, des registrasi seperti ini, jangan lupa titik koma teman-teman, situ enter. Nah udah terlihat ya, nah primary-nya masuk ya teman, perbedaan ya. Nah setelah itu kita bakal ngebuat nama di table itu. Nah kita coba namanya seperti ini, contohnya seperti ini, alter table registrasi kita mau namanya king, misalkan king partial. Nah king partial ini, jadi teman-teman langsung kurung tutup kurung 2 tutup kurung 2 tutup kurung titik koma enter. Nah seperti ini teman-teman langsung lihat aja seperti biasa, des registrasi dan titik koma enter. Nah sini teman-teman bisa lihat ada logo king di sini ya, ada nama king teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Nah setelah itu teman-teman kita akan membuat atau mengganti nama king ini menjadi nama yang kita mau, misalkan seperti ini, caranya seperti ini, alter table seperti biasa teman-teman, alter table registrasi. Nah tadi kita pakai add ya teman-teman, nah, di sini kita pakai change ya, change ini dari nama king menjadi nama mu seperti ini. Nah jangan lupa vouchernya ya, baru kita tutup kurung, buka kurung 2 tutup kurung titik koma enter. Oke teman, di sini sedikit typo ya, mohon maaf ya, kita ulang table registrasi change king mu voucher, tutup buka 2 tutup titik koma enter. Nah sini ada typo tadi berhasil teman. Nah untuk melihat dari king menjadi mu, teman-teman langsung lihat aja seperti biasa, des registrasi seperti ini, di situ titik koma enter. Nah ya dari king menjadi mu teman. Oke selanjutnya alter table registrasi modif ya, tadi kita pakai mu jadi kita pakai mu, integernya baru 2 koma. Nah seperti ini teman-teman, bukan des saja ya, seperti biasa, des registrasi koma langsung enter. Nah walaupun tidak ada perbedaan ya, tapi memang ini cara yang lebih mudah ya teman, dari 29 detik menjadi 30 detik ya, agak lama sedikit teman, apa. Habis itu kita akan rename table registrasi untuk registrasian ya. Nama registrasi yang di sini kita akan ganti menjadi registrasian ya, atau nama yang kamu lah. Contoh seperti ini, caranya seperti ini teman. Rename table registrasi. Itu kita maunya nama ibu dosen lah, misalkan U Mami. Nah, nama dosen kita kan Bu Mami ya. Langsung enter aja teman-teman, itu tutup, jangan titik koma. Nah, setelah seperti ini teman-teman, teman-teman langsung aja show tables ya, titik koma. Nah, Bu Mami gitu. Yang awalnya dia sini registrasi menjadi Bu Mami ya. Kalian mau mengganti lagi jadi registrasi, caranya seperti itu. Alter table Bu Mami ke rename registrasi. Nah, dari Bu Mami kita kembalikan ke registrasi, titik koma. Lihat tabelnya ya. Kita awalnya dari tadi menggunakan show des registrasi, tapi di sini kita pakai show table ya. Di sini kita lihat show table dan kita akan pakai show table lagi di sini. Show tables. Nah, seperti ini. Enter lagi. Nah, dari Bu Mami ke registrasi lagi teman-teman gitu. Kita langsung alter table registrasi ya. Alter table registrasi. Nah, ini kan registrasi. Kalau kalian ganti ke registrasi, kita tekan Bu Mami dari sini. Registrasi drop. Nah, lupa titik koma. Nah, di sini error teman-teman. Nah, kalau error seperti itu teman, pasti ada kesalahan di setiap teman-teman tulis. Jadi kita lihat aja teman-teman. Nah, lihat apakah ada yang salah, apa ada tipu gitu ya. Oke, kalau nggak ada, kita langsung aja teman tulis ulang. Auto registrasi drop. Nah, tunggu titik koma. Masih error teman-teman. Akhirnya kita bingung, error di mana? Registrasi drop MU sini tempat errornya ya. Mungkin ada kesalahan dari teman-teman tadi. Jadi kita ulang. Kita ulang pakai Bu Mami tadi, mungkin belum keganti ya. Drop MU
Kalau nggak salah di sini lagi error lagi teman-teman, ternyata errornya di ini teman, jadi kita langsung coba lagi teman-teman. Nah, sekarang kita akan menghapus tabelnya teman-teman. Ketik aja drop table registrasi. Nah, ini kita ingin menghapus drop table registrasi. Di sini banyak salah, banyak error teman-teman. Jadi pusing ya. Kita langsung show table aja teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, di sini kan tidak muncul table ya teman-teman. Kita akan munculkan table dengan cara seperti ini. Create table. Sekarang kita mau di sini adalah create table pelanggan. Nah, pelanggan baru kita buka kurung enter. Setelah itu kita bakal tulis ID pelanggan. ID pelanggan yang printnya ID paling 6 ya. Koma. Enter. Habis itu kita tulis nama pelanggan teman. Nama pelanggan ya. Nama pelanggan, habis itu kita apa? Bacanya. Nama orang paling panjang paling 10, koma, enter. Habis itu kita langsung tulis ID rentalnya teman. Rental, kalau integernya ID rental paling nambah dan koma. Enter lagi, kita butuh ID admin rentalnya ya. Admin baru integer kurung ke ID 6 juga ya. Nah, di sini karena saya cuma mau sampai sini saja, jadi saya tidak koma ya. Nah, itu tutup kurung titik koma. Nah, seperti ini teman-teman, langsung saja show table teman. Nah, ini sudah jadi pelanggan dan kita akan mau melihat membuat ini menjadi table ya. Nah, seperti ini des pelanggan. Nah, ya, sudah menjadi table ya teman-teman. Nah, kita ingin menambahkan primary key-nya ya teman-teman. Caranya seperti ini. Table pelanggan add primary key. Baru kita bakal masukkan ID pelanggan ya teman-teman. ID pelanggan. Nah, ini kurung titik koma enter. Langsung des pelanggan aja teman-teman. Des pelanggan koma baru enter. Nah, teman-teman, primary key-nya sudah ada di sini. Itu. Nah, kalau teman-teman mau terisi semua primary key-nya di sini, terus di sini tuh ganti menjadi nama pelanggan, misalkan ID rentalnya, ID rental, primary key ID adminnya, terus ini ID admin gitu. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Kita ingin di sini tertulis jadi tadi king tadi ya teman-teman ya. Aduh, sorry teman, kesalahan. Outer pelanggan add king voucher itu 2 kurung koma enter. Error teman-teman, kita error di mana sih teman-teman? Kita errornya itu di king ini teman-teman, di king ini. Tadi saya lupa, kita harus pakai MU sebenarnya. Kita coba lupa ya, kita ulang ya. Kita sepertinya di sini ya teman-teman, kita lupa outer table-nya ya. Maaf teman-teman. Table pelanggan add king voucher. Nah, sudah kita buat table tadi sini. Baru kita langsung des saja. Des pelanggan, nah, menjadi king di sini. Selanjutnya kita ingin tadi kita ingin king ini menjadi MU sini teman. Kita akan ubah outer table pelanggan change king MU voucher. Nah, baru langsung des saja. Des pelanggan. Nah, sudah menjadi MU dari king jadi MU. Selanjutnya teman-teman, kita butuh modifikasinya ya teman-teman ya. Outer table pelanggan dan modi MU integer spasi kurung 2 kurung titik koma enter. Nah, setelah seperti ini teman-teman, langsung saja teman-teman des saja. Des pelanggan ya. Nah, titik koma enter. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita akan random table dari pelanggan ini menjadi langganan lah ya. Rename table pelanggan to langganan. Nah, jadi pelanggan jadi langganan teman-teman. Titik koma enter. Nah, setelah seperti ini teman-teman, langsung show table aja.
table, enter. Nah, kalau seperti ini teman-teman, teman-teman bisa lihat dari yang pelanggan menjadi langganan. Nah, kita langsung dari yang pelanggan tadi menjadi langganan contohnya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Kita ubah lagi lah dari langganan itu, dari langganan menjadi pelanggan. Contohnya di sini outer table langganan rename pelanggan. Nah, ini enter. Setelah seperti ini kita langsung show aja. Nah, itu menjadi pelanggan lagi. Selanjutnya, teman-teman, kita langsung aja outer table pelanggan, outer table pelanggan drop. Ini menghilangkan errornya ya, maksudnya teman-teman. Drop koma enter. Nah, habis itu drop table pelanggan. Drop table pelanggan. Koma enter. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya berikan kepada teman-teman, dan semoga bisa menjadi pelajaran yang bisa kita pelajari bersama ya teman-teman ya. Bersama juga ya. Jangan lupa teman-teman, ini kita sama-sama belajar. Oke, teman. Jangan lupa teman-teman, sebelum mematikan semuanya, matikan dulu teman-teman ya. Oke. Dan